Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin memaparkan video materi mengenai menelaah dan mendesain masalah matematika berbasis kemampuan komunikasi, koneksi, dan penalaran matematis. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rizkatul Hikmah. Nama saya Fari Musyafa. Nama saya Sinta Nuriza Berlianti. Dan saya Fasya Fauzia. Kemampuan berpikir tingkat tinggi atau higher order thinking skills atau HOTS merupakan salah satu keterampilan yang penting untuk dikembangkan dalam dunia pendidikan. HOTS berperan dalam meningkatkan kepekaan siswa terhadap berbagai permasalahan kompleks, serta melatih mereka dalam menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan solusi secara kreatif. Penguasaan keterampilan ini berdampak positif terhadap keefektifan pembelajaran, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai secara optimal. Pada pembelajaran matematika, kemampuan berpikir tingkat tinggi tercermin dalam tiga aspek utama, yaitu kemampuan komunikasi, koneksi, dan penalaran matematis. Kemampuan komunikasi matematis penting untuk membantu siswa mengungkapkan ide dan konsep secara jelas, baik secara lisan maupun tulisan. Selain itu, koneksi matematis diperlukan untuk menghubungkan konsep-konsep dalam matematika dengan bidang keilmuan dan kehidupan dalam sehari-hari. Sementara itu, kemampuan penalaran matematis melatih siswa untuk menggunakan pola, fakta, sifat, dan hubungan dalam menyelesaikan masalah secara logis. Meskipun demikian, berbagai penelitian menunjukkan bahwa kemampuan berpikir tingkat tinggi, komunikasi, koneksi, dan penalaran matematis siswa masih tergolong rendah. Hal ini disebabkan oleh pola pembelajaran yang terlalu berpusat pada guru, penggunaan soal-soal yang bersifat prosedural, serta kurangnya kesempatan bagi siswa untuk mengembangkan ide dan gagasan secara mandiri. Kemampuan berpikir tingkat tinggi atau HOTS memainkan peran yang sangat penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Menurut Hoeng et al. 2011, keterampilan ini tidak hanya membantu siswa dalam mengembangkan potensi diri mereka, tetapi juga meningkatkan kepekaan mereka terhadap berbagai persoalan kompleks yang dihadapi dalam kehidupan nyata. Siswa yang terbiasa menggunakan kemampuan berpikir tingkat tinggi akan mampu menganalisa, mengevaluasi, dan menciptakan solusi kreatif untuk permasalahan yang dihadapi. Hal ini sejalan dengan pendapat W.N. Sari dan Silitonga yang menekankan bahwa penguasaan kemampuan berpikir tingkat tinggi berdampak positif terhadap keefektivitas pembelajaran. Dengan keterampilan ini, siswa menjadi lebih aktif, kritis, dan mandiri dalam belajar sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai secara optimal. Kajian teoritis, pengertian dan indikator. Kemampuan komunikasi. Kemampuan komunikasi matematis merupakan bagian yang penting dari pengajaran dan pembelajaran matematika, karena komunikasi matematis yang efektif tidak hanya untuk mencapai pemahaman yang tinggi dan berpikir tingkat tinggi, tetapi merupakan suatu keterampilan yang dapat mengembangkan penguasaan mahasiswa di kelas. Adapun indikator yang digunakan dalam penilaian kemampuan komunikasi matematis mahasiswa yaitu diadopsi dari standar komunikasi matematis yang dikemukakan oleh NCTM 2000 dan Sumarno 2010, yaitu yang pertama, mengkonsolidasi pemikiran atau ide atau konsep matematika dalam tulisan. Yang kedua, menafsirkan ide atau konsep matematika dalam bentuk grafik, gambar, atau tabel. Dan yang ketiga ada mengekspresikan ide matematika dengan tepat. D. Kemampuan koneksi. Koneksi matematis secara umum adalah hubungan secara internal dalam matematika dan eksternal atau luar matematika. Hubungan internal merupakan hubungan antara ide matematika dengan matematika baik yang sedang dipelajari atau matematika yang lain. Hubungan eksternal yaitu hubungan antar matematika dengan bidang keilmuan lain di luar matematika.
ataupun dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Dewi pada tahun 2013 mengungkapkan bahwa kemampuan koneksi matematis adalah kemampuan menghubungkan konsep-konsep matematika antara konsep matematika itu sendiri dan mengaitkan konsep-konsep matematika dengan bidang lainnya atau luar matematika. Oleh karena itu, kemampuan koneksi matematis merupakan salah satu kemampuan yang penting dalam pembelajaran matematika masa sekarang. Selain untuk mewujudkan tujuan pembelajaran, peserta didik mampu dalam mengaitkan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Hendriana pada tahun 2017 menjelaskan, siswa sekolah menengah harus memiliki dan mengembangkan kemampuan matematis. Salah satunya yaitu koneksi matematik. Menurut Sumarno, Kusuma, dan Purniati, NCTM, dan Wahyudin dalam Hendriana tahun 2017 merangkum indikator kemampuan koneksi matematis sebagai berikut. Yang pertama, mencari hubungan antar berbagai representasi konsep dan prosedur, serta memahami hubungan antar topik matematika. Yang kedua, memahami representasi ekuivalen, konsep yang sama, mencari koneksi satu prosedur ke prosedur lain dalam representasi yang ekuivalen. Yang ketiga ada mencari hubungan berbagai representasi konsep dan prosedur. Yang keempat, menggunakan koneksi antara topik matematika dan antara topik matematika dengan topik yang lain. Terus kemudian yang terakhir ada menggunakan matematika dalam bidang studi lain atau kehidupan sehari-hari. Kemampuan penalaran matematis. Nah, di sekolah itu kan menekankan pembelajaran matematika untuk membantu peserta didiknya itu mengembangkan keterampilan penalaran yang baik. Nah, salah satu kompetensi inti peserta didik itu adalah penalaran. Nah, dengan menggunakan penalaran berbasis pola dan sifat, itu tuh merupakan sebuah tujuan pendidikan matematika di sekolah. Nah, menurut Basir, 2015, aspek terpenting dalam pemecahan masalah dan dasar untuk memahami mengerjakan matematika itu adalah penalaran matematis. Nah, aspek pemikiran ini yang paling penting karena di mana generalisasi dan kesimpulan tentang ide-ide dan hubungannya itu satu sama lain akan dihasilkan. Nah, itu disebut dengan penalaran matematis. Dan itu menurut Yusdiana dan Hidayat tahun 2018. Sedangkan menurut Suryana 2016, penalaran itu adalah proses di mana peserta didik itu berpikir untuk bisa memecahkan masalah berdasarkan dengan masing-masing indikator penalaran. Nah, menurut Sumarmo 2014 ada beberapa indikator kemampuan penalaran matematis, yaitu diantaranya yang pertama menyajikan penjelasan dengan menggunakan pola, fakta, sifat, maupun hubungan. Lalu yang kedua itu membuat kesimpulan logis. Indikator yang ketiga yaitu memprediksi hasil dan mengidentifikasi solusi, serta indikator yang keempat yaitu mengumpulkan argumen yang valid. Selanjutnya ada studi kasus. Soal kemampuan komunikasi, koneksi, dan penalaran matematis. Nita membeli 4 kg semangka dan 3 kg apel dengan harga 155.000. Di toko yang sama, Nuri membeli 3 kg semangka dan 2 kg apel dengan harga 110.000. Serta Ari membeli 3 kg semangka dan 4 kg apel. Jika Ari membayar dengan uang 200.000, uang kembalian yang diterima Ari adalah, dalam menyelesaikan kasus ini, peserta didik tidak hanya dituntut untuk melakukan perhitungan matematis, tetapi juga untuk memahami konteks masalah, menyusun model matematika yang sesuai, dan menarik kesimpulan berdasarkan data yang tersedia. Oleh karena itu, beberapa kemampuan berpikir matematis yang muncul antara lain, yaitu yang pertama ada kemampuan komunikasi matematis. Kita misalkan di sini harga 1 kg semangka sebagai X dan harga 1 kg apel sebagai Y. Nah, dari informasi di atas kita dapat menemukan persamaan yang pertama yaitu 4X tambah 3Y sama dengan 155.000, dan persamaan kedua yaitu 3X plus 2Y sama dengan 110.000. Kemudian kita kalikan persamaan 1 dengan 2 sehingga menjadi 8X plus 6Y sama dengan 310.000, dan kita kalikan persamaan 2 dengan 3
sehingga menghasilkan 9X plus 6Y sama dengan 330.000. Di sini kita menggunakan eliminasi, kemudian kita kurangkan 9X plus 6Y dikurang 8X plus 6Y sama dengan 330.000 dikurang 310.000, sehingga kita mendapatkan nilai X sama dengan 20.000. Kemudian kita substitusikan nilai X ke persamaan 2 menjadi 3 dikali 20.000 ditambah 2Y sama dengan 110.000. 2Y sama dengan 110.000 dikurang 60.000. 2Y sama dengan 50.000, Y sama dengan 25.000. Di sini kita mendapatkan nilai Y sama dengan 25.000. Kemampuan komunikasi matematis ini ditunjukkan saat peserta didik menyatakan ide-ide matematis dalam bentuk simbol, serta menjelaskan proses penyelesaian masalah secara sistematis dan logis. Yang kedua ada kemampuan koneksi matematis. Kemampuan koneksi matematis ditunjukkan ketika peserta didik mampu mengaitkan berbagai konsep matematika, serta menghubungkan antara matematika dengan kehidupan nyata. Pada soal ini, koneksi matematis muncul karena peserta didik harus yang pertama itu menggunakan konsep aljabar linear, khususnya SPL Devi untuk menentukan harga per kilogram semangka dan apel berdasarkan informasi transaksi dua orang pembeli. Yang kedua yaitu menerapkan aritmatika seperti operasi pengurangan untuk menghitung jumlah kembalian yang diterima oleh Ari setelah melakukan pembayaran. Yang terakhir yaitu menghubungkan matematika dengan situasi kehidupan sehari-hari, yaitu dalam konteks transaksi pembelian di toko yang menuntut peserta didik harus menafsirkan informasi dan menyelesaikannya menggunakan strategi matematis. Penalaran matematis. Kemampuan penalaran matematis ditunjukkan saat peserta didik mampu menarik kesimpulan secara logis dari proses pemodelan dan perhitungan yang dilakukan, serta menjelaskan hasil dalam soal permasalahan tersebut. Dalam soal ini, kemampuan penalaran matematis ditunjukkan melalui yang pertama itu ada interpretasi hasil SPLDV ke dalam konteks nyata, yaitu harga 1 kilo semangka sama dengan 20.000 dan harga 1 kilo apel sama dengan 25.000. Yang kedua, perhitungan total belanja Ari berdasarkan harga yang telah ditemukan. 3 kilo semangka ditambah 4 kilo apel sama dengan, karena harga 1 kilo semangkanya 20.000 dan harga 1 kilo apel sama dengan 25.000, sehingga 3 dikali 20.000 ditambah 4 kali 25.000. Jadi 60.000 ditambah 100.000 menghasilkan 160.000. Yang terakhir menarik kesimpulan mengenai kembalian dari uang yang dibayarkan. Ari membayar 200.000 dengan total belanja Ari adalah 160.000. Maka uang kembalian Ari adalah 200.000 dikurang 160.000 sehingga uang kembaliannya adalah 40.000. Soal hot dengan kemampuan komunikasi matematis. Nah, di sini ada soal di mana soal tersebut tuh diketahui bahwa suatu gunung berapi meletus sehingga mengakibatkan gempa. Nah, salah satu titik pusat gempanya itu ada di titik 2,3 dengan radius 36 km. Orang A itu berada di titik 10,5 dan orang B itu berada di titik 30,25. Dan ditanyakan bagaimanakah perbedaan dampak gempa terhadap kedua orang tersebut. Hubungkan dengan persamaan lingkaran yang dimana pusatnya itu ada di 2,3 dan jari-jarinya itu 36 km. Maka persamaan lingkarannya itu adalah X dikurangi A kuadrat ditambah Y dikurangi B kuadrat sama dengan R kuadrat. Maka X dikurangi 2 kuadrat ditambah Y dikurangi 3 kuadrat sama dengan 1296. Dan dari soal ini juga kita harus mencari jarak orang A dan orang B ke titik pusat. Rumus jarak antar titik, dimana rumusnya itu X2 dikurangi X1 kuadrat ditambah Y2 dikurangi Y1 kuadrat. Nah, jadi jarak orang A ke titik pusat yaitu sekitar 8,25 km, sedangkan jarak orang B ke titik pusat yaitu sekitar 35,63 km. Di sini ada gambarnya, di mana titik merah itu sebagai titik pusatnya, titik hijau itu sebagai titik orang A, dan titik warna biru itu sebagai titik orang B. Penyelesaian tersebut dapat disimpulkan bahwa
orang A dan orang B itu sama-sama terdampak gempa, namun karena jarak orang A itu sekitar 8,25 km lebih dekat ke epicentrum atau titik pusat gempa, sehingga kemungkinan dampaknya itu lebih besar dibandingkan dengan orang B yang jaraknya sekitar 35,63 km lebih jauh dari titik pusat gempa. Hal tersebut juga termasuk ke dalam soal berbasis kemampuan komunikasi pada indikator berikut ini menurut Sumarmo 2010 dalam Muklis. Nah, sini ada 3 indikator, di mana yang pertama itu mengkonsolidasikan pemikiran. Nah, dari soal tersebut itu peserta didik perlu menyatukan berbagai konsep, jarak antar titik, koordinat, dan konsep lingkaran sebagai jangkauan radius gempa untuk mengambil kesimpulan logis tentang dampaknya. Lalu yang indikator kedua itu menafsirkan ide dalam bentuk grafik, gambar, atau tabel. Nah, dari soal tersebut dapat divisualisasikan sebagai lingkaran dengan pusat 2,3 dan radius 36 km. Titik A dan B dapat diplot untuk melihat posisi relatif terhadap lingkaran. Lalu, indikator yang ketiga itu mengekspresikan ide matematika dengan tepat. Jadi dari soal tersebut itu peserta didik harus menyelesaikan soal tersebut menggunakan rumus jarak antar titik, melakukan perhitungan dengan akurat, dan menjelaskan secara verbal hubungan antara jarak dan intensitas dampak gempa. Karena dalam soal tersebut terdapat pertanyaan yang harus dijawab dengan menjelaskan langkah-langkah penyelesaian, menghitung jarak menggunakan rumus koordinat, serta menafsirkan hasil perhitungan dalam konteks wilayah terdampak gempa. Soal tersebut juga dapat divisualisasikan sebagai sebuah grafik lingkaran dengan pusat di epicentrum gempa dan titik-titik posisi orang A dan B di dalam sistem koordinat. Nah, ide matematika yang dikomunikasikan dalam soal ini melibatkan konsep geometri, lingkaran, dan jarak antar titik yang dijelaskan secara sistematis dan logis berdasarkan data posisi dan radius yang diberikan. Soal kemampuan koneksi matematis. Hadi, Yuda, dan Tony menabung di bank. Jumlah uang tabungan Yuda dan 2 kali tabungan Tony yakni 150.000, lebih banyak daripada uang tabungan Hadi. Jumlah uang tabungan Hadi dan Tony adalah 1.450.000. Jumlah uang tabungan mereka bertiga adalah 2 juta. Jumlah uang Yuda dan Tony adalah... Dari soal tersebut diketahui bahwa kita misalkan tabungan Hadi sama dengan X, tabungan Yuda sama dengan Y, tabungan Tony sama dengan Z, maka akan diperoleh persamaan sebagai berikut. Y ditambah 2ZX ditambah 150.000 untuk persamaan pertama, Y ditambah Z sama dengan 1.450.000 persamaan kedua, X ditambah Y ditambah Z sama dengan 2 juta persamaan ketiga. Ditanyakan jumlah uang Yuda dan Tony, Y ditambah Z sama dengan... Penyelesaiannya yaitu X ditambah Z sama dengan 1.450.000 persamaan kedua, X ditambah 1.450.000 dikurang Z menjadi persamaan keempat. Yang pertama, substitusikan persamaan 4 ke persamaan 3. X ditambah Y ditambah Z sama dengan 2 juta. 1.450.000 dikurang Z ditambah Y ditambah Z sama dengan 2 juta. Maka Y sama dengan 2 juta dikurang 1.450.000 sama dengan 550.000. Yang kedua, kita substitusikan nilai Y ke persamaan pertama. Y ditambah 2ZX ditambah 150.000. 550.000 ditambah 2ZX sama dengan X ditambah 150.000. Lalu kita substitusikan X sama dengan 1.450 dikurang Z. Maka 550.000 ditambah 2Z sama dengan 1.450.000 dikurang Z ditambah 150.000. Maka Z sama dengan 350.000. Lalu yang ketiga, kita hitung Y ditambah Z. Y sama dengan 550.000 dan Z sama dengan 350.000. Maka hasilnya 900.000. Dengan demikian, uang Yuda dan Tony sebesar 900.000. Analisis soal tersebut termasuk ke dalam soal berbasis kemampuan koneksi pada indikator berikut. A. Mencari hubungan antara berbagai representasi, konsep, dan prosedur, serta memahami hubungan antara topik matematika, yaitu mengubah soal cerita menjadi sistem persamaan, lalu menyelesaikannya dengan substitusi. B. Memahami representasi ekuivalen konsep yang sama, mencari koneksi satu prosedur ke prosedur yang lain, yaitu mengubah persamaan menjadi bentuk yang ekuivalen seperti X ditambah Z sama dengan
1.450.000 menjadi X sama dengan 1.450.000 dikurang Z agar mudah diselesaikan. C. Mencari hubungan berbagai representasi, konsep, dan prosedur, yaitu menghubungkan representasi cerita, persamaan aljabar, dan langkah-langkah substitusi. D. Menggunakan koneksi antara topik matematika dengan topik lain, menghubungkan aljabar dengan pemecahan masalah kontelektual dari kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, E. Menggunakan matematika dalam bidang studi lain atau kehidupan sehari-hari. Kasus tabungan ini menunjukkan bagaimana matematika membantu mengelola keuangan pribadi. Alasannya karena dalam soal tersebut, peserta didik dituntut untuk menghubungkan berbagai informasi dan representasi matematika dari bentuk verbal atau narasi soal ke model matematis berupa sistem persamaan linear. Soal tersebut mendorong peserta didik untuk menganalisis keterkaitan antara elemen, yaitu jumlah tabungan masing-masing, membuat representasi aljabar yang ekuivalen, serta menyelesaikannya melalui prosedur yang saling terikat, yaitu substitusi dan eliminasi. Selain itu, soal tersebut disajikan dalam konteks kehidupan sehari-hari, yaitu tabungan di bank, sehingga mengukur kemampuan peserta didik dalam mengaitkan matematika dengan dunia nyata. Selanjutnya, soal kemampuan penalaran matematis. Syifa memiliki 3 bilah kayu dengan panjang yang berbeda-beda seperti gambar di bawah ini. Jika Syifa ingin membuat hiasan atau rak berbentuk segitiga yang akan ditempelkan pada dinding rumah dengan cara merangkai ketiga bilah kayu tersebut sebagai sisinya. A. Jenis segitiga apakah yang akan terbentuk? Berikan alasannya. B. Jika kayu yang berukuran 30 cm tersebut diganti dengan kayu yang berukuran 20 cm, apa yang akan terjadi? Berikan alasannya. Untuk soal tersebut, berikut penyelesaiannya. Dari soal tersebut, apakah termasuk ke dalam soal berbasis kemampuan penalaran atau tidak? Menurut Sumarmo tahun 2014, ada beberapa indikator kemampuan penalaran matematis, diantaranya 1. Menyajikan penjelasan dengan menggunakan pola, fakta, sifat, dan hubungan. Terdapat pada penjelasan tentang syarat dasar pembentukan segitiga, yaitu ketaksamaan segitiga, merupakan penggunaan sifat dan hubungan antar sisi dengan segitiga. 2. Membuat kesimpulan yang logis. Kesimpulan bahwa segitiga dapat terbentuk dari bilah 30 cm, 40 cm, dan 60 cm karena ketidaksamaan terpenuhi. Serta kesimpulan bahwa tidak terbentuk segitiga saat salah satunya diganti 20 cm karena dua sisi jumlahnya sama dengan sisi ketiga. Selanjutnya yang ketiga, memprediksi hasil dan mengidentifikasi solusi. Saat mencoba mengganti sisi 30 cm menjadi 20 cm, lalu sisi sama dengan sisi segitiga, maka ketiga sisi kayu hanya bisa disusun membentuk garis lurus, bukan segitiga. Dan yang terakhir, mengumpulkan argumentasi yang valid. Pada indikator tersebut terpenuhi pada seluruh bagian pembuktian, baik menggunakan ketaksamaan segitiga maupun teorema Pythagoras, yang semuanya merupakan argumen yang logis dan valid untuk mendukung kesimpulan. Alasannya, soal tersebut termasuk ke dalam soal berbasis kemampuan penalaran matematis, karena untuk menyelesaikannya, siswa tidak hanya diminta melakukan perhitungan sederhana, tetapi juga harus menganalisis hubungan antar panjang sisi bilah kayu dengan menggunakan konsep ketaksamaan segitiga, mengidentifikasi apakah kondisi tersebut memungkinkan terbentuknya segitiga atau tidak, menentukan jenis segitiga berdasarkan sifat-sifat geometri, memprediksi apa yang akan terjadi jika salah satu panjang sisinya diubah, serta menyampaikan alasan dan argumentasi logis yang valid sebagai dasar dari setiap kesimpulan yang diambil, sehingga melibatkan aktivitas berpikir tingkat tinggi sesuai dengan indikator penalaran menurut Sumarmo tahun 2014. Baik, mungkin cukup sekian pemaparan materi yang bisa kelompok 8 sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.